Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian semuanya? Baiklah, pada kesempatan ini kita semua akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Akan tetapi pada kesempatan ini kita tidak membahas 99 Asmaul Husna, tapi hanya 3. Ya, anak-anak sekalian, hanya 3. Yang pertama adalah makna al-basir, yaitu yang maha melihat. Kemudian makna al-ad, yang maha adil. Kemudian makna al-azim, yang maha agung. Jadi yang pertama adalah makna al-basir. Jadi anak-anak sekalian, bahwasanya al-basir artinya adalah maha melihat. Allah itu maha melihat. Allah itu mampu melihat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah itu baik yang tampak maupun yang tidak tampak ataupun tersembunyi, Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat, ya. Yang tidak dapat kita lihat, Allah mampu melihatnya. Allah juga mampu melihat sesuatu yang tidak kita lihat, seperti contohnya adalah jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Makhluk gaib artinya makhluk yang tidak bisa kita lihat, makhluk yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu melihatnya. Dan termasuk juga kita adalah makhluk Allah yang bisa dilihat Allah kapan saja, di mana saja, dan dimanapun kita bersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersama kamu di mana kamu saja berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surah Al-A'raf ayat 4. Kemudian ayat di atas sangat jelas bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir di dalam sifat-sifat Asmaul Husna ataupun sifat Allah itu sendiri. Semua perbuatan manusia akan dilakukan di mana Allah akan pasti melihatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada satu perbuatan manusia yang lepas. Ingat ya anak-anak, apapun yang dilakukan manusia tidak akan lepas dari penglihatan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia mendapatkan catatan amalan kebaikannya. Kemudian begitu juga nantinya di akhirat semuanya akan diberikan oleh para malaikat. Semua yang telah diucapkan, apa yang dilakukan dan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun amal yang buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan para malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang untuk menentukan tempat seseorang nantinya di mana di akhirat. Apakah dia di surga ataukah dia di neraka. Adapun orang-orang yang nanti yang baik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga bagi yang membangkang, bagi yang orang-orang yang tidak menaati peraturan Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang masuk kepada Asmaul Husna yang kedua, yaitu Al-Ad ataupun adil. Allah maha adil. Jadi anak-anak sekalian, maha adil di sini adalah Allah tidak memihak kepada salah satu makhluknya, tidak bertindak berat sebelah kepada siapapun. Allah itu sayang, Allah itu adil kepada siapapun. Begitu juga semua kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi Allah itu wujud keadilan. Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya, dan kemudian yaitu melaksanakan semua perintah yang telah menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan. Kemudian sebab semua yang dilakukan oleh manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya dan sisaan neraka bagi orang-orang yang sama sekali tidak mendengarkan, tidak melaksanakan semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jadi anak-anak sekalian, di sini kita harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan dan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan sempurna firman Tuhanmu ataupun Al-Qur'an dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah An-Nawir ayat 115. Kemudian mari kita lihat bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, jin, begitu juga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia juga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita sebagai manusia harus rajin berbuat kebaikan dan harus memiliki akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dilakukan mereka semua. Orang yang berbuat keburukan juga mendapatkan keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara dan menderita karena telah melanggar semua perintah-perintah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak akan bahagia di mana saja, anak-anak. Tidak akan bahagia di dunia dan begitu juga tidak akan bahagia di akhirat. Kemudian itu tidak akan pernah kita lakukan karena itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Jadi jangan coba-coba untuk melanggar perintah Allah. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Azim. Al-Azim, apa itu Al-Azim? Al-Azim adalah Maha Agung. Secara bahasa Maha Agung. Jadi Al-Azim dalam Asmaul Husna adalah Allah itu Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang bisa menandingi, baik itu ciptaan Allah, manusia, jin, dan malaikat, siapapun, raja-raja atau siapapun tidak akan bisa menandingi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki alam semesta. Itulah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, memiliki alam semesta beserta seluruh isinya, baik yang di langit maupun yang di bumi. Maka daripada itu kita harus mengetahui bahwasanya apa yang di langit dan apa yang di bumi itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menumpang di muka bumi ini. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu, baik raja, presiden atau siapapun, tunduk atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Meskipun makhluk itu misalnya badannya besar, orangnya tinggi, tetap saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Dan begitu juga ya, kita sering memperhatikan bahwasanya pergantian siang dan malam, begitu juga bergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu untuk mengubahnya. Contohnya, begitu sudah datangnya waktunya siang, apa bisa tiba-tiba jam 12 siang menjadi malam? Tidak mungkin kan? Begitu juga jam 12 malam tiba-tiba menjadi siang, tidak mungkin kan? Itu bukti kelemahan manusia. Tetapi semua dimiliki oleh Allah. Allah lah yang mengaturnya, antara siang dan malam, antara musim panas dan musim hujan. Allah lah yang memutarkan itu semua. Atas perintah Allah lah itu semuanya terjadi. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa aliyul azim. Ya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha agung, yang maha besar. Quran surah As-Surah ayat 4. Jadi dari ayat di atas menegaskan bahwa kekuasaan Allah di alam semesta, langit dan bumi, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Sudah jelas tadi kan anak-anak sekalian, yang di langit, yang di bumi, semuanya adalah milik Allah. Tidak ada milik manusia, tidak ada milik setan, tidak ada milik jin, dan begitu juga tidak ada milik pemerintah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai umat Islam,
Kita harus mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan cara tunduk dan patuh atas segala perintahnya. Apa perintah Allah? Ya, anak-anak sekalian sudah tahu kan apa yang diperintahkan Allah? Sholat, ya kan? Kemudian berpuasa, kemudian taat kepada orang tua, tidak membantah orang tua. Semua apa yang diperintahkan demi kebaikan harus kita laksanakan. Kemudian begitu juga salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam di alam sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita, mari sama-sama kita jaga. Jangan kita merusaknya. Kita tidak boleh merusak ataupun menghancurkannya agar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Azim, yang Maha Agung. Paham anak-anak sekalian? Ya, paham, alhamdulillah. Jadi itulah ketiga Asmaul Husna dari 99 Asmaul Husna yang terdapat di dalam sifat-sifat Allah ataupun di dalam kitabullah. Jadi yang tiga ini tadi, yang pertama Al-Basir, Al-Ad, kemudian Al-Azim, ya. Mari sama-sama kita realisasikan, kita kerjakan di mana? Di kehidupan kita sehari-hari. Jadi supaya kita benar-benar mengakui bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha adil, Allah itu maha agung. Jadi semuanya kita kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa apa yang diperintahkan. Kalau kita lupa, Allah nanti tidak sayang sama kita. Anak-anak sekalian, mau kan disayang Allah? Ya, pasti semuanya mau. Begitu juga Bapak, dan begitu juga semua kita yang ada di muka bumi ini. Jadi dari yang tiga itu kita laksanakan supaya kita tidak bisa berbuat, contohnya berbuat dosa. Allah maha melihat, ya. Kemudian kita tidak adil sama seseorang atau orang lain. Allah maha adil. Kemudian begitu juga Al-Azim, maha agung. Jadi demikianlah ya materi kita anak-anak tentang Asmaul Husna. Jadi mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.